Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yahshuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan qiyamul lail, yaitu melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Dan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan ibadah sholat, kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua atas nikmat Allah. Karena izin Allah, karena karunia Allah, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan setiap kewajiban kita dengan baik. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan semakin banyak kenikmatan yang akan kita rasakan. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah semakin senang ngasih kita kenikmatan. Allah makin redha sama kita kalau kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, Allah semakin ridha, semakin senang ngasih kenikmatan kepada kita. Dan kalau kita mau menghitung berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan pernah mampu. Selanjutnya saya beri salam, saya tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran dan sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang kita jalani saat ini yaitu ibadah puasa Ramadan. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah diwajibkan bagi semua umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tentunya yang sudah balik dan mampu melaksanakan ibadah puasa. Terlebih lagi, ibadah puasa termasuk salah satu rukun Islam. Tentunya ibadah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, atau sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk muhasabah diri. Kita mengingat apa saja yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Apakah amal ibadah kita lebih banyak atau justru sebaliknya, maksiat kita yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk meningkatkan keimanan, takwa kita, memperbanyak lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ibadah secara dimensi vertikal saja yang harus kita tingkatkan. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat,
kemudian kita membaca Al-Quran, zikir, tahlil dan lain-lainnya, itu bagian ibadah kita langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dimensi vertikalnya. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan sosial kita. Artinya bukan hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang harus kita tingkatkan, tapi takwa sosial kita dari dimensi horizontal kita. Takwa sosial kita yaitu saling peduli antar sesama. Dan banyak cara untuk kita meningkatkan ketakwaan sosial kita. Di antaranya alhamdulillah tadi sudah diumumkan, ada yang memberi makanan untuk buka puasa, dan ada yang rajin bersedekah, dan ada infak. Ini bagian dari salah satu meningkatkan keimanan sosial kita. Kalau sudah keimanan sosial kita meningkat, insya Allah hidup akan rukun, damai, dimahilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bersedekah, yang paling gemar sedekah. Dan di bulan Ramadan Rasulullah semakin gemar lagi, semakin sering lagi bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, bahkan ajwadan fi ma yakunu Ramadan. Rasul itu orang yang paling murah hati, yang paling senang sedekah, yang paling senang berinfak, yang paling senang berbagi, yang sangat peduli sama tetangganya. Bahkan yang berbeda keimanan pun beliau peduli. Dan di bulan Ramadan beliau lebih sering lagi bersedekah. Mungkin ya kalau di selain bulan Ramadan sedekahnya mungkin sehari 1.000. Tapi di bulan Ramadan ditingkatkan, sehari bisa 10.000, bisa 100.000. Rasul adalah orang yang paling senang bersedekah, yang paling murah hati. Ketika di bulan Ramadan Rasulullah meningkatkan sedekahnya, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak infaknya, memperbanyak silaturahminya. Karena begitu sedekah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un. Sedekah mampu menghapuskan kesalahan kita. Sedekah mampu menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana air yang mampu memadamkan api. Ini betapa mulianya dari amalia sedekah. Sedekah juga nggak perlu nunggu banyak uang. Sedekah nggak perlu nunggu banyak uang, aja lah sedekahnya. Kalau udah banyak duit, kapan sedekahnya itu. Justru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senang bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, itu termasuk bagian orang-orang yang bertakwa. Tentunya secara takwa kita secara sosial. Jika himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa gemar bersedekah dan memperbanyak amalan-amalan sedekah di bulan Ramadan. Bahkan orang yang sudah meninggal pun berdoa pada Allah, memohon pada Allah, ya Allah, seandainya hidupku lebih lama lagi atau kematianku ditunda sebentar lagi, aku akan bersedekah dan berbuat amal baik. Ini betapa mulia sedekah. Bahkan nyenangin orang aja udah bagian daripada sedekah. Kalau kita nggak punya uang, udah bikin orang senang aja, itu udah bagian daripada sedekah. Tabasmuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumannya bikin orang senang, bikin orang gembira, udah bagian daripada sedekah. Ada banyak keutamaan bagi orang-orang yang suka bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luas surganya seluas langit dan bumi. Wa iddas lil muttaqin, semua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kita lanjutkan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang suka bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit dan lapang. Artinya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk meningkatkan ketakwaan kita dari segi sosial. Jangan hanya kita ngurusin ibadah kita sendiri, ternyata tetangga kita ada yang kelaparan. Jangan sampai keluarga kita semuanya dalam keadaan kenyang, ternyata tetangga kita dalam keadaan kesulitan. Nah, ternyata Ramadan sendiri mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling peduli terhadap orang lain. Sebagaimana kita laksanakan puasa menahan lapar dan haus dari pagi atau dari fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib. Ini sebetulnya bukan hanya sekedar nahan lapar aja, tapi Ramadan ngasih pelajaran buat kita bahwa mungkin ada saudara-saudara kita yang puasanya setiap hari, bukan hanya sebulan dalam setahun. Tapi dia karena tidak adanya makanan atau karena dalam kondisinya yang memaksa dia harus puasa setiap hari. Di dalam puasa juga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini bagian daripada bentuk ketakwaan sosial kita. Tadi sudah Al-Fatih sampaikan bahwa yang namanya sedekah nggak perlu mewah-mewah. Bahkan nyenengin orang aja udah sedekah, apalagi nyenengin orang tua kita. Apapun kondisi kita, udah gimana caranya orang tua itu yang penting dengan kita sehat aja. Meskipun kita dalam keadaan sakit, yang penting jangan sampai orang tua kita khawatir. Karena kita diperintah oleh Allah SWT untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kita diperintah oleh Allah SWT untuk menyembah Allah. Diperintah oleh Allah SWT untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah SWT. Setelah itu diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita dalam kondisi apapun, kita kabarinnya sama orang tua dalam kondisi baik. Yang penting orang tua kita senang, dengarnya senang, dengarnya bahagia, insya Allah. Itu bagian daripada bakti kita kepada orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan memiliki keistimewaan yang lain. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak keturunan Nabi Adam itu punya dia sendiri. Kecuali puasa, puasa punya aku dan aku sendiri yang akan memberikan hadiah. Ini menandakan bahwa ibadah puasa memiliki keistimewaan dan keutamaan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa diwajibkan bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya yang sudah mampu, yang sudah balik dan mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dibayar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan, insya Allah semua itu akan kembali kepada kita. Bahkan misalnya kita ngegajetin Ramadan ini, saya mau sedekah sebanyak 3 juta misalnya. Ya nggak usah sekaligus 3 juta, satu malam usah. Yang malamnya 1 juta, sedekah 100 ribu. Mudah-mudahan salah satu malamnya ketemu Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau punya uang 3 juta sehari 100 ribu, mudah-mudahan salah satu malamnya itu pas kita sedekah, kebetulan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Atau di 10 malam terakhir nih, kita ngebajetin misalnya berapa? Ya, setiap malam kita sedekah.
Mudah-mudahan salah satu malam itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Atau yang tadinya ditambahin sedekahnya masih takjil gratis. Bisa insya Allah amalia yang sederhana dan kita niatkan pada atas nama Allah Subhanahu wa taala akan terhitung sebagai ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking istimewanya bulan Ramadan, Allah mengobral pahala, bukan hanya pakaian merupakan yang diobral, tapi pahalanya sama Allah diobral. Kenapa diobral? Karena Allah melipat gandakan amal ibadah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, insya Allah pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Kalau kita melaksanakan ibadah wajib, maka insya Allah pahalanya berlipat ganda. Ini betapa mulanya bulan Ramadan. Lebih lagi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Biar Allah mengobral pahala. Jadi kita manfaatin 10 malam terakhir lagi, 10 lagi, 9 lagi. 9 ya? Kita manfaatin. Apalagi tadi ada program etika. Kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kita untuk terus istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa gemar bersedekah sebagaimana Rasulullah SAW yang gemar bersedekah, dan beliau lebih meningkatkan sedekahnya ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nikmat iman kita, nikmat Islam kita dicabut oleh Allah, maka tamatlah hidup kita. Kita tidak mungkin berada di masjid itu. Oleh sebab itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa umur kita, sisa waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, bukan hanya iman secara vertikal saja, tapi iman secara horizontal terhadap sesama, peduli terhadap orang lain, saling mengasihi. Jika ada saudara atau keluarga yang kesulitan, kita bantu. Jika ada tetangga kita yang kekurangan, kita bantu. Kalau semuanya melaksanakan seperti itu, insya Allah semuanya ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidupnya tentram, damai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan waktu singkat ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.